Shalom alaihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 072 ya. Ini kelanjutannya ya. Kelanjutan 71 kan tabutnya dirampas sama orang Filistin tuh. 1 Samuel pasal 5, tetapi kita akan loncat-loncat ya, loncat-loncat pasalnya ya. Ya tidak apa-apa ya. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tabut Tuhan diletakkan dekat patung Dagon. Patung Dagon itu roboh dan Filistin ditimpa malapetaka. Sekarang kuisnya. Sebutkan apa malapetaka yang ditimpakan Tuhan pada orang Filistin di wilayah Asdod ini ya. Jadi mereka kan merebut tabut perjanjian. Terus tabut perjanjian ini ditaruh di patung Allah mereka, sesembahan mereka yang namanya Dagon. Malam-malam Dagonnya ini roboh. Nggak cuman sekali, roboh dulu, didiriin lagi. Besok malamnya lagi roboh lagi. Tapi kali ini mental tangan dan itunya mental ya. Tinggal badannya doang ya. Terus kuisnya, sebutkan apa malapetaka yang ditimpakan Tuhan pada orang Filistin. Filistin wilayah Asdod ini ya. Karena Filistin kan banyak. Nah, kita sedang bicara Filistin di Asdod ya. Terus kuisnya lagi, coba cari tahu apa itu Dagon. Ya. Dagon ini patung macam apa sih? Ya. Ini patung yang dijadikan sesembahan ya. Pada waktu siapa? Simpson. Kalau Alkitab kan Simpson, kalau di luar sana kan Samson. Pada waktu Samson detik-detik terakhir mau bunuh diri, itu kan merobohkan kuil Dagon. Ya. Itu Dagonnya sama, sesembahan orang Filistin itu Dagon. Oke. Sekarang kita loncat 1 Samuel pasal 6 ayat 1. Tabut untuk sebentar ya. Tabut ini dikembalikan ke orang Israel setelah 7 bulan direbut, dirampas oleh orang Filistin. Nggak pakai apa-apa, dikembaliin saudara ya. Karena dapat malapetaka itu ya. Malapetaka ditimpakan oleh Tuhan kepada orang Filistin. Dia takut. Waduh, ini gara-gara tabut perjanjiannya Israel nih, udahlah kita balikin. Akhirnya tabut perjanjian ini dibalikin ke orang Israel ya. Setelah 7 bulan nginep atau direbut oleh orang Filistin. Selain dibalikin plus ngasih persembahan saudara ya. Ya, ada ya. Tabut perjanjian ini direbut, dibalikin, dikasih persembahan di situ. Persembahannya apa? Emas ya. Banyak emasnya ya. Terus kuisnya, kemana saja tabut ini ditaruh selama 7 bulan di orang Filistin? Pindah ke berapa kota atau pindah ke berapa raja-raja di Filistin? Selain di Asdod tentu saja ya. Di Asdod ditaruh, dapat malapetaka, dapat sakit penyakit, pindah ke wilayah Filistin lainnya. Di sana sakit penyakit lagi, pindah berapa kali, pindah ke berapa wilayah ya. Itu kuisnya. Sekarang 1 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Pada masa Samuel jadi hakim, Filistin kalah perang dan kota-kota Filistin direbut Israel lagi, yaitu Ekron, Gad. Ayat 15, Samuel jadi hakim selama hidupnya. Ya, Samuel jadi hakim di Israel itu sepanjang hidupnya. Ya. Tapi ini belum mati Samuel ini. Ya, belum, sampai ayat ini belum mati. 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Israel minta raja pada Samuel. Nah ini dia saudara ya. Karena Israel kan sedang tidak punya pemimpin. Jadi kali ini Israel minta raja. Ya. Ayat 7.
Tuhan menyetujui, oke, Israel minta raja, oke. Ayat 10 sampai 18 Samuel memberitakan konsekuensi kalau Israel itu minta raja. Tuhan bilang, oke Samuel, turuti saja itu orang Israel minta raja. Tapi ada syarat-syaratnya ya, kamu kasih tahu sana. Samuel memberitahukan konsekuensi kalau Israel itu minta raja harus begini, begitu. Kuisnya sebutkan 5 syarat atau 5 kondisi kalau Israel itu mau minta raja. Ya. Terus setelah dikasih tahu itu orang Israel bilang, oh, enggak lah. Raja sama enggak raja ya sama aja, nanti juga perang melulu. Kalah menang, perang, kalah menang gitu melulu. Enggak lah. Begitu ya. Tetapi Tuhan bilang kasih aja raja, ya. 1 Samuel pasal 9 ya. Ayat 9. Israel mengenal istilah pelihat ya. Israel itu kalau nabi itu dibilangnya pelihat ya. Jadi orang tuh kalau mau nanya tentang sesuatu hal yang menyangkut firman Allah, nanya ke nabi. Nabi ini diistilahkan pelihat ya. Orang yang punya hikmat kenabian. Kalau zaman sekarang mungkin pendeta ya. Pendeta yang punya hikmat kenabian, punya hikmat profesi ya. Kalau mau nanya segala sesuatu tuh nanya sama pendeta itu zaman sekarang ya. Banyak orang melakukan itu dan itu tidak salah. Yang menentukan seseorang, misalnya seorang hamba Tuhan ini punya profesi apa sih? Ini profesi kenabian atau tidak? Itu kan mereka yang ngelihat ya. Mereka yang lihat itu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya ngomong diri saya sendiri ya. Saya itu setiap hari itu dapat WA mungkin sekitar 100 sampai 150 ya per hari ini. Itu semua orang nanya, saudara. Ya, saya juga heran lah, pendeta, kamu kan punya pendeta atau di sana? Nanya aja sama pendeta kamu katanya. Wah, pendeta saya kalau ditanya marah, Pak. Lah kamu nanya apa? Nih contoh saya nanya begini. Ya iya marah, wong pendeta kamu nggak bisa jawab. Saya bilang gitu ya. Ya. Banyak denominasi gereja, warga jemaat gereja-gereja lain tiap hari nanyanya ke saya, saudara. Ya nanya segala hal-hal yang kadang-kadang saya sendiri yang tepuk jidat malah saya. Ini kayak begini kok nggak tahu ya jemaat. Kamu jemaat gereja apa? Oh kami gereja lama Pak. Kayak gitu aja kamu nggak tahu. Udah umurmu berapa Pak? Saya bilang. Saya sudah 45 Pak. Ya ampun. 45 kayak gini kagak tahu. Ya. Itu saya mencontohkan diri saya sendiri. Jadi betapa tayangan YouTube saya yang saya mencantumkan nomor WA itu setiap hari 150 WA sekitar itu masuk. Nanyanya ya aneh-aneh dan kadang-kadang saya tepuk jidat. Kasihan ini ya jemaat ini ya. Pendetamu nggak jelasin toh kayak begini. Ya. Israel waktu itu mengenal yang namanya pelihat. Sebenarnya nabi sebenarnya. Oke, terus ayat 17. Samuel ketemu dengan Saul. Nah ini sudah masuk cerita Saul ya. 1 Samuel ayat 10. Saul diurapin jadi raja oleh Samuel. Ya tentu atas approval dari Allah ya. Saudara-saudara pahami bahwa diurapi jadi raja ini belum jadi raja. Ini hanya sekedar dituang minyak, diurapin bahwa kamu sudah dapat approval dari Tuhan. Oke, dari Yesus. Ayat 2 sampai dengan 12, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 ayat 2 sampai 12. Jadi ini Saul habis diurapi oleh Samuel sebagai raja. Ini pergi ya toh. Terus seperti yang dibilangkan oleh siapa? Oleh Samuel. Nanti kalau kamu habis pergi dari sini, kamu akan ketemu tuh keledai yang kamu cari kemarin tuh gitu ya. Kemudian kamu akan dapat roti nanti di battle. Ada orang yang ngasih roti kamu. Terus kamu akan ketemu serombongan nabi di Gibea. Dan kamu nanti akan kepenuhan jadi nabi itu ya. Terus kuisnya pada waktu itu Saul jadi manusia lain
ya. Sehingga ada idiom atau ada peribahasa, apakah Saul ini seorang nabi? Jadi gini ceritanya. Saul habis ketemu Samuel, kan awalnya Saul itu nyari binatangnya yang hilang tuh, keledai yang hilang itu. Terus dia nanya, habis sudah malam udah nanya, yuk kita cari pelihat. Pelihat itu maksudnya itu tadi ya. Saul ke Samuel. Akhirnya Saul diurapi oleh Samuel, baru diurapi, belum jadi raja beneran belum. Samuel ngomong, nanti kalau kamu pergi dari sini, kamu akan dapat berita, keledainya udah ketemu. Terus kamu akan ketemu orang yang ngasih roti kamu. Terus kamu akan ketemu rombongan nabi. Ya, pas ketemu rombongan nabi ini, Saul ini Roh Kudus, dijamah Roh Kudus. Dia kepenuhan roh nabi itu. Ya. Lalu seperti menjadi manusia lain. Nah, ini kuisnya. Apa maksudnya Saul menjadi seperti manusia lain itu? Terus apakah Saul ini seorang nabi? Nah, itu ya. Sekarang kuis lagi. Apakah Saul ini benar-benar sudah jadi raja atau sekedar diurapi doang jadi raja? Ya. Baik, itu adalah pelajaran nomor 0